Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bebaresa dari AKT 23A NPM 23412042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana dan tujuan organisasi. Apa itu rencana organisasi? Perencanaan bukan tindakan tetapi suatu proses. Suatu organisasi memerlukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Oleh karena itu, suatu organisasi harus melakukan proses perencanaan untuk mencapai tujuan. Pokok pembahasan pada makalah ini adalah fokus pada pengertian, definisi, dan tipe perencanaan, serta pentingnya suatu perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses yang menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan agar usaha suatu organisasi itu dapat efektif. Maka suatu organisasi harus mengetahui apa yang diharapkan untuk penyelesaiannya. Inilah yang dimaksud dengan fungsi perencanaan, yang merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen. Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bagaimana akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan. Meskipun waktu yang akan datang jarang dapat diperkirakan secara tepat, namun dengan adanya suatu perencanaan yang diharapkan akan dapat mendekati kebenaran. Untuk lebih jelasnya, perencanaan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan dalam waktu yang akan datang, dan cara yang efektif untuk mencapainya. Selamanya, perencanaan masih dalam proses tidak dibatasi berupa jumlah pembahasan sebelumnya diambil keputusan. Elemen perencanaan. Satu, tujuannya yaitu segala sesuatu yang ingin dicapai dalam usaha kerjasama atau organisasi. Yang kedua, ada kebijaksanaan, yaitu dengan menetapkan pedoman untuk memikirkan dan mengambil keputusan dalam rangka tersedianya sumber-sumber yang diperlukan. Yang ketiga, ada prosedur, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan kerja yang harus diikuti. Yang keempat, anggaran, yaitu proses penentuan keadaan yang berhubungan dengan dana organisasi. Tipe-tipe perencanaan. Satu, perencanaan strategik merupakan proses perencanaan jangka panjang atau lebih dari 5 tahun yang disusun untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang kedua, ada perencanaan operasional, merupakan perencanaan jangka pendek kurang lebih dari 1 tahun yang tersusun ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci yang merupakan penunjang dari rencana jangka panjang yang akan dicapai. Pentingnya suatu perencanaan. Satu, tujuan menjadi jelas dan terarah. Perencanaan memberikan tujuan yang jelas dan arah bagi sebuah perusahaan, sehingga keseluruhan komponen dalam perusahaan tersebut mengetahui dengan baik tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, mengurangi risiko dan ketidakpastian manajer atau dipaksa untuk melihat ke depan, mengantisipasi akan perubahan di masa depan, dan mengambil respon yang tepat. Meskipun perencanaan tidak akan menghilangkan risiko, setidaknya perencanaan bisa membantu manajer mengambil keputusan atau respon dengan efektif dan meminimalisir risiko. Yang ketiga, ada membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Perencanaan memberikan gambaran bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk jalannya, biaya, dan lamanya KT yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Perencanaan sebagai aktivitas pengawasan. Perencanaan menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam proses pengawasan. Ketika manajer merencanakan sesuatu yang mereka akan menetapkan tujuan. Ketika manajer tersebut melakukan tugas pengawasan, manajer hanya melihat apakah rencana tersebut telah berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan yang ditentukan. Hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, ada kejadian yang tidak dapat diramalkan sebelumnya. Tidak mungkin untuk mengetahui terlebih dahulu dengan pasti terhadap hal-hal yang akan datang untuk menyusun suatu rencana yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada kurangnya informasi. Jika perencanaan tidak memiliki cukup informasi, maka perencanaan akan kurang baik. Yang ketiga, takut gagal. Dan yang keempat, ada kurang percaya diri.
Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.